Hold me tighter. Enggak, ini yang This rem. dynamic Gua sama ban sampai gasruk. You're the curator and I'm your animal. Mana jalanannya nggak kelihatan? Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, jam 4:30 ya, 4:30 pagi. Iya. Kita sudah berada di perempatan Semplak Bogor ya. Di tanggal 14 Mei di hari libur nih saudara-saudara. Jadi kita putuskan untuk di subuh-subuh ini ke Citorek lagi untuk ke berapa kali ya nih, nggak kehitung kayak udah keempat kayak 4 kali ya, tapi kali ini pertama kalinya bareng istri. Dan sepertinya akan kesiangan juga. Dan ini sudah terdengar suara azan subuh. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang kalaupun nggak dapet awannya ya nggak masalah. Kita pun juga kalau berangkat terlalu dini hari juga masih ngeri juga, takut sepi di jalan. Jadi ya ini aja saudara-saudara, senyampainya aja. Barangkali nanti ada update jalur-jalur terbaru di sana, kondisi jalan terbaru menuju Citorek gimana sih, paling seperti itu aja. Jadi kita nggak fokus untuk ngejar awannya karena memang sudah pasti tidak akan terkejar sih. Jam segini masih di Bogor, estimasi itu sekitar masih 3 jam lah, 3 jam lagi untuk ke Citorek. Seperti itu saudara-saudara. Oke, kita lanjut aja nih ke negeri di atas awan Citorek tanggal 14 Mei 2026 saudara-saudara. Gas terus. Lanjut saudara-saudara, setelah mampir subuhan dulu nih di daerah Dramaga, estimasi masih 3 jam lagi menuju ke Citorek. Kita santai aja ya, karena nggak pengen buru-buru, yang udah sampai aja. Yang lihat kondisi terakhir jalan Citorek seperti apa. Bayar? Ya. Makasih Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut saudara di jalan Dramaga ya, Ciampea Dramaga atau Cibolanglang Dramaga, pakai daerah Dramaga ini. Jam 5:10-an kita lanjut menuju Citorek. Jadi ya kalau ke Citorek itu sebenarnya untung-untungan, walaupun kalian sudah mempersiapkan dengan matang timing waktunya, ternyata belum tentu juga dapat awannya di sana. Jadi ya untung-untungan. Dari sekian kali ke sana tuh udah 3 kali ya, ini yang keempat. Itu dapat awan sempurnanya cuma sekali. Terakhir ke sana 5 bulan lalu tuh berangkat jam 1, malah jam 1 pagi, sampai sana jam segini nih, jam 5. Itu pun ternyata awannya nggak sempurna, dikit, nggak banyak. Jadi memang buat kalian yang mau ke Citorek ya untung-untungan lagi, baik lagi ke situ, untung-untungan. Jadi kalau kalian mau nginep pun juga bisa, tapi ya itu nggak tentu juga akan dapat awannya di pagi hari yang sempurna, yang pas lagi banyak awannya gitu. Buat kalian yang mau ke Citorek di jam dini hari dari Tangerang, ini merupakan salah satu jalur yang ya dibilang cukup aman ya. Jadi mulai dari Parung tadi sampai sini rame. Jadi kalian nggak usah takut sepi kalau lewat sini nih, dari Parung kemudian Dramaga, Ciampea, sampai nanti nih kita lurus terus ke arah Jasinga.
Jadi ini cukup ramai jalannya, apalagi nanti di depan ada pasar Wiliang. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau mau mikir-mikir jalannya takut sepi atau gimana. Beda cerita kalau kalian mungkin lewat Warung Panjang ataupun lewat Tenjo, kalau dari Tangerang ya, mungkin akan sedikit lebih sepi di sana. Jadi disarankan lewat sini aja nih, lewat Ciampea, Dramaga Ciampea, jadi ambil ke arah Bogor dulu untuk meminimalisir lah, cari jalan-jalan yang ramai aja, karena kan kalau berangkat di pagi buta itu kan sepi banget, takutnya kenapa-napa. Jadi kalian bisa lewat sini. Waduh, tuh. Lobang masih ada, saudara-saudara. Dan masih ada lobang juga di sini. Kita sampai di pasar Luwiliang. Waduh, jadi di pasar ramai terus. Jadi kalau pagi juga dini hari, waktu itu sampai jam 3 pagi pun udah ramai kayak begini. Apalagi sekarang jam setengah 6 nih, setengah 6 pagi. Jadi ini salah satu pasar apa ya, terpusat lah, pasar pusat di daerah sini, daerah Liwiliang. Jadi yang sekitaran Ciampea atau Janten dan lain-lain belanjanya ke sini. Jadi ini salah satu kecamatan atau daerah yang cukup besar di Bogor nih, Luwiliang ini. Jadi ini merupakan salah satu pusat kotanya. Saudara-saudara, sudah terang. Kita baru sampai di Tugu Singa nih, kita ambil kiri. Lurus tadi ke arah Tenjo. Gak berasa udah terang aja. Ini udah jam 6 menuju jam setengah 7. Jadi dari Tugu Singa ini estimasinya itu 2 jam masih 2 jam, masih cukup jauh sih kalau di kilometer kan. Ini udah sampai terang lagi, kita berangkat gelap sampai sini baru terang. Nah, di sini udah mulai ini ya, masuk kampung lah kalau bisa dibilang, udah keluar dari pusat kota. Jadi setelah patung singa tadi, ada baiknya sebelumnya itu kalian isi bensin dulu, karena setelah patung singa tadi lewat sini nih, setahu kita ini udah nggak ada pom bensin besar ya, SPBU besar udah nggak ada. Jadi terakhir ada tuh di tadi sebelum terminal Jasinga pom bensin besar ya. Jadi dari Dramaga, Ciampea, Luwiliang, Jasinga itu masih aman, pom bensin masih ada, masih banyak. Nah, setelah lewat ini udah nggak ada nih. Jadi ya paling pom ini eceran, dan nanti di atas pun juga masih ada pom eceran, pom mini, tapi harganya sedikit beda. Kalau nggak salah pernah beli 15.000 untuk Pertalite 1 liter itu botol. Karena memang aksesnya buat belanja bensin mereka jauh tuh, warga Citorek itu 2 jam, kayak harus ke Jasinga ini. Ya pokoknya gitu saudara, pastikan isi bensin kalian. Kita tadi juga udah ngisi lagi di Jasinga, penuhin aja sekalian lah daripada nanti kehabisan di sana. Kita penuhin bensin Pertalite, tadi isi Pertalite lagi ya, untuk menghindari kehabisan bensin di Citorek ini saudara. Oke, 6:30 kita gas terus aja. Ini salah satu jalan kalau malam nih gelap banget nih di sini nih. Itu pernah lewat dan kondisinya begini. Pagi sepi juga ya. Malam sepi, pagi sepi, dan konturnya berkelok-kelok turun. Tadi kita lihat juga update terakhir yang bekas longsor di tahun 2024 tuh Desember. Tikungannya lumayan. Desember 2024 saudara-saudara, waktu itu kita pernah
ngeliput, anjay ngeliput. Ya pernah ke situ lah ngelihat pas H-2 setelah longsor. Apakah sudah ada perbaikan? Terakhir ke sana masih gitu-gitu aja, cuman di beton-beton dikit. Sebelah sisi kirinya itu masih ada potensi untuk longsor karena nggak di beton. Nanti coba kita lihat aja ya. Nah di sini kita ambil kanan, jangan ambil kiri ya, karena Emang ada jalan? ada jalan kecil tuh disasarin nanti. Bisa tapi parah, lu juga rusak. Tetap kita ikutin ini garis marka kuning saudara-saudara. Jalan yang lebar inilah pokoknya lah. Jangan gideng-gideng ngambil jalan yang kecil kalau kalian belum tahu daerah sini atau medan sini gitu. Yang cukup enak nih saudara nih, meliuk-liuk, nanjak dikit dan mulus. Ya depannya atau di kanan kiri dominasi oleh pohon bambu. Ini enak nih buat yang suka kelak-kelok, cornering enak nih sini. Tuh. Ya, aspalnya halus banget kayak naringgulnya. Tuh. Dengan ini sih. Meliuk-liuk. Ya, ini lebih lebar dari naringgul. Naringgul mulus cuma nggak begitu lebar. Masih lebar ini jalannya. Ini tapi ini pohon bambu. Iya, pohon bambu. Jalur ini juga nggak seramai naringgul. Naringgul kan emang itu tujuan utama orang-orang motoran ya ke situ. Jadi kayaknya nggak ada sepinya itu jalan. Nah, itu ada tempat-tempat ngeres juga, istirahat, warung-warung. Sejauh ini belum terlihat rombongan touring di daerah sini ya. Tapi tadi di Parung jam 4 udah rame tuh rombongan-rombongan, ada Harley, ada motor-motor gede di Parung tadi. Nggak tahu itu mau kemana mereka. Mungkin ke arah Bogor atau Sukabumi atau mungkin bisa jadi ke sini. Tapi kalau di sini udah nggak ada nih rombongan-rombongan. Kayaknya sih mereka udah pada sampai, udah tinggal lagi pada nikmatin awan kayak di atas sana. Tuh view-nya bagus tuh sebelah kiri. Cakep. Nah ini juga satu jalur menuju Citorek yang ikonik nih. Masuk kebun-kebun sawit. Di depan itu perbatasan antara Bogor dan Banten, provinsi Bogor dan Banten. Dan ini di malam juga gelap juga. Kayak kenapa kita hari ini ke Citorek lagi, karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama memang karena stok konten habis. Setelah dari Bandung kemarin, dari Ciwidey, Naringgul kemarin habis, jadi kita ya iseng jalan lah, tektok nyari yang PP. Kita pilih kesini aja karena si ibu ini belum pernah kesini juga kan, jadi ya sekalian lah kita nyari yang PP, muter-muter aja. Kedua mungkin kemarin habis servis CVT juga, sekian mau ngetes lah. Jadi ada sedikit perubahan, sedikit menurunkan roller dari 13 jadi 12 dan menurunkan per CVT itu per yang gede dari 1200 rpm jadi 1000 rpm. Nah sekalian dicoba nih di tanjakan dan goncengan, karena memang selama ini ke Citorek 3 kali nggak pernah goncengan, baru ini goncengan nih. Apakah nanti kuat atau enggak nanti kita lihat aja pas tanjakan menuju Citorek. Itu dekat-dekat Citorek tuh udah mulai ekstrim tuh tanjakannya. Kalau di sini sih masih aman deh, karena ini masih ada banyak kampung-kampung. Jadi karena itu kita milih ke Citorek hari ini, ngetes si Honda Beat Badai ini apakah kuat nanjak atau tidak, saudara-saudara. Kabut tipis-tipis bikin syahdu, saudara-saudara, di perkebunan sawit ini nih. Mantap banget, pas nih buat inian nih, konten-konten apa TikTok, perjalanan dikasih backsound lagu gitu, terus di share, dibagikan, boleh diambil kak, nah so gitu tuh. Silahkan diambil videonya buat status gitu, gambar-gambar apa jalanan kayak gini. Nah ini perbatasannya nih, Banten Bogor, saudara-saudara.
Kita masuk ke Banten ini. Oke. Kita sudah masuk di Banten mengarah ke Cipanas. Oh, ada apa ini? Oh, ada pembangunan. Jembatan nggak apa-apa. Baru Jalan ini. kali. Enggak, sebenarnya nggak ada masalah kemarin sih. Apa longsor? Oh, longsor ini. Hah? Longsor, bekas longsor. Sebenarnya ada monyet. Sebenarnya jalannya nggak ada apa-apa juga kemarin, nggak ada masalah seperti longsor itu. Sebenarnya sih kalau mau incer awan di Citorek ini paling ideal ya nginep sih paling. Jadi nggak buru-buru gitu harus bangun subuh-subuh atau bangun tengah malam terus Oh, ada penginapan. ngebut. Ada penginapan, terus ngebut harus ngejar sini sampai subuh. Alah ribet, mendingan nginep udah, malamnya nginep. Penginapannya juga lumayan murah sih, ya paling murah 200 yang di warung-warung itu, tapi ada model-model kayak bangunan juga Ini kayak Latansa di sini. Aku Apa? baru tahu Latansa Konves. iya kali. Iya itu tadi. Iya Aku Iya. baru tahu. Iya, untuk penginapan tadi mulai dari 200.000 untuk yang biasa, saudara-saudara, yang di warung-warung itu. Jadi ya worth it lah, daripada kalian harus berangkat dini hari kebut-kebutan ngejar waktu buat ngincer awan. Dengan nginep udah beres, terima beres. Tapi kalau bawa keluarga atau enggak rombongan-rombongan gitu, mendingan nginep udah aman. Tinggal bangun subuh, ada masjid juga. Ya, selepas kita melewati pesantren tadi tuh, saudara, Al-Futuhiyah, di sini udah masuk ke hutan-hutan lagi. Tapi nanti di depan masih ada desa lagi sih. Desa masih ada beberapa lah, tapi di sini udah full hutan nih di sini nih. Dan kondisi jalannya menanjak, jadi waspada. Ya, ini salah satu tanjakan yang lumayan tinggi, saudara. Nih, patokannya di kelurahan Gedong apa dia lah? Gitu. Lebak Gedong. Ada salah satu tanjakan yang cukup tinggi dan berkelok dekat kelurahan Lebak Gedong. Untungnya kita bisa melewati, alhamdulillah. Tadi sempat pelan di pinggir dulu. Nah, nanti di depan masih ada apa? Tanjakan lagi. Masih ada tikungan. Tapi kok sekarang jalannya kayak tambah rusak, kayak banyak yang bolong-bolong begini. Dulu kayaknya nggak seperti ini. Nah, ini bekas longsornya udah jadi nih, kalau ini perbaikin nih. Kelihatan masih baru catnya. Itu bekas longsor juga waktu itu. Di Bolang, wisata awan, wisata alam. Jadi itu merupakan salah satu spot foto-foto, saudara-saudara. Dan kalau weekend atau libur panjang tuh rame tuh situ, sampai penuh parkiran mobil. Tadi nggak penuh. Pagi, ntar siang mungkin. Nah, ini salah satu turunan yang lumayan tajam juga. Hati-hati, ditambah jalannya lubang-lubang. Nikung. Apa itu? Enggak, inian rem. Spakbor. Jangan panik dulu apa. Ini lumayan panjang, tapi nanti setelah lepas ini udah nggak terlalu tajam sih turunannya. Cuman ini doang, kan ada letter S kayak Cikidang. Nah, pastikan rem kalian jangan ditekan terus yang depan, saudara-saudara. Udah mobil lagi. Aduh, kena lubang. Oke, pelan-pelan. Iya, masih ada. Ada satu lagi. satu lagi. Munduran duduk ya. Munduran dikit. Sip. Sampai maju-maju ibu ini.
Oh, udah nggak ada. Wah, tadi nahan ya. Makin maju, pede banget loh. Jadi turunan sampai maju-maju duduknya dia. Ya turunannya kita makin maju, ntar kita berdiri ke belakang goyang. Nah, ini apa nih? Jembatan apa ini? Oh, ini belum lewat ya? Apa? Aduh, basah. Jembatan apa tuh? Cibeber. Cikarakal. Bukan yang gede itu. Ya, ini kita baru mau melewati jembatan Cibrang. Kita lihat sebelah kiri masjid itu udah jadi belum? Iya, alhamdulillah masjid itu udah jadi. Karena dari kemarin tuh masjid lama banget jadinya. Nih jembatan Cibrang, saudara-saudara. Ini juga salah satu jembatan ikonik. Aduh, ada truk berhenti di situ. Kurang estetis. Kita masuk hutan saudara-saudara. Nanti ada tanjakan yang berkelok juga, lumayan berkelok sih di atas sana. Kabutnya masih tipis-tipis di atas. Semoga aja masih ada awannya kali ya. Sekarang udah jam berapa ya? Estimasi tadi jam 8 sampai sekarang jam 7. Ya berarti sekitaran 1 jam lagi nih estimasinya kita sampai di rest area Citorek. Jadi nanti kita mau mampir situ sebentar aja. Dari sarapan, makan mie atau ngopi. Alhamdulillah sejauh ini tanjakan-tanjakan masih bisa dilewati, walaupun tadi agak sedikit melambat di pinggir seperti biasa. Nanti kita coba lagi yang di atas. Tapi sepertinya nanti kita mau coba istirahat bentar kali ya, dinginin CVT bentar, karena tadi dari Jasinga tuh, dari isi bensin tadi belum berhenti kita. Mungkin mau berhenti sebentar nanti di pinggir-pinggir jalan, dari sebatang dari ngopi lah, kebetulan bawa kopi juga, sembari dingin mesin saudara-saudara. Karena memang kalau matic terus jalurnya berliku-liku naik turun kayak gini, ya ada baiknya sering-sering diistirahatkan, terutama rem, takutnya panas. Nah, ini nanjak lumayan panjang nih. Kita melipir aja. Iya. Oke. Sip, aman. Masuk hutan-hutan. Ini kita udah semakin di atas posisinya. Udah makin naik tuh, marka-marka jalannya juga marka nanjak semua. Nanti barusan juga di belakang lumayan tinggi, tapi untungnya nggak terlalu panjang. Sebenarnya yang harus diwaspadai itu tanjakan-tanjakan yang panjang tuh. Dan nanti itu tanjakan itu ada di akhir tuh, pas mau nyampe rest areanya tuh panjang tuh. Itu cukup memakan nafas banyak, tapi nanti kita nggak mau lewat situ, kita mau motong lewat jalur lama. Jadi nanti datangnya dari atas, lewatin jalur lamanya ya, yang nggak begitu nanjak. Takutnya habis nafas motor karena nanjaknya lumayan panjang, ada berapa meter gitu. Jadi nanti kita nggak lewat situ, kita lewatin jalur lama aja yang cukup landai. Tapi patokannya lupa ingat. Nanti coba kita cek aja di sebelah kanan sih. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. 'Cause
sekitar 42 menit lagi di 21 km dari sini ya saudara-saudara. Jadi masih lumayan jauh untuk menuju ke rest area Citorek. Ya, ini adalah salah satu, menurut kita ini adalah salah satu spot ya, karena di belakang itu jalanannya nikung-nikung dan ada teras sharing kecil. Makanya kita istirahat dulu bentar, dingin mesin. Perjalanan kurang lebih setengah jam kali ya ke atas ini, jadi masih lumayan agak sedikit jauh dan kita sudah tidak mengharapkan awan lagi. Kita nikmati lagi perjalanannya menuju ke Citorek ini saudara-saudara. Tarik nafas. Pemandangannya luar biasa. Jam berapa tadi? Setengah 8 ya? Setengah 8 kurang saudara-saudara. Kita lanjut ke atas ya, ke rest area Citorek, Gunung Luhur. Masih sekitar 42 menit lagi. Jalannya udah mulai nanjak-nanjak terus ini. Kita libas dengan Honda Beat saudara. Nanti di depan itu masih ada satu tikungan, atau ini kali ya? Ah ya, ini nih tikungan yang cukup patah. Langsung nanjak. Nah ini Iya, kita coba aja nih. Ya, terus nanjak. Hai. Nih buat kalian yang naik Matic, wajib skillnya wajib inilah, wajib cakep, karena tanjakannya langsung nikung. Oke, aman, sip. Enak ke jalur Citorek itu ya ini nih, jalurnya lebar, jadi nggak sempit-sempit banget dan nggak banyak lalu lintas kendaraan. Jadi kalian kalau mau nikung-nikung atau mau nanjak-nanjak patah gitu bisa lebih leluasa ngambil manuvernya. Jadi nggak kena halangan dari kendaraan dari arah berlawanan gitu. Jadi buat ambil manuver nikung-nikung itu lumayan enak saudara-saudara. Nah ini turunannya lumayan nikung juga saudara-saudara. Wih, Cikidang tuh ya, Cikidang. Mobil gak pelan-pelan. Kita Citorek tengah. Oke. Bakbor sama ban sampai gasruk. Kotok-kotok. Ini satu lagi turunan yang cukup patah, tikung kanan terus ke kiri. Pastikan rem kalian dalam keadaan baik saudara-saudara ya, karena pas sudah nyampe sekitaran hutan-hutan ini jalannya cukup ekstrim. Masih terus turun, pelan-pelan aja kita mainkan rem dan gas, karena memang ini pertama kali ya goncengan kesini. Jadi ya harus hati-hati aja, karena kan kalau goncengan tuh bebannya kalau turun lebih kencang atau lebih berat, beda kalau sendiri itu saudara-saudara, apalagi bawa ibu ini. Bagi bawa ibu ini nih rombongan haji semua nih saudara-saudara, berjejer mobil pada nganter tuh. Ada berapa mobil ini, dari atas semua turun, sampai ada yang naik truk dan mobil bak, dan motor-motor tuh juga nganter. Kayak mungkin jadwalnya kloter keberapa gitu, mungkin di pagi ini berangkat kali ya. Nanti depan ada lagi rombongan lagi. Nah, sekarang tanggal 14 Mei ya, 2 minggu lagi kita sudah melaksanakan lebaran haji. Ini jalan yang waktu itu lewat lagi di beton, ini udah rampung, sudah beres.
posisi kita semakin di atas. Nah, ini salah satu yang di rombongan jamaah haji. Oh, kloter 18. Dan ngambil jalan orang, jalannya aduh, tong-tong rombongan. Banyak banget. Citorek tengah. Tuh, sampai motor-motor juga ikut. Mobil-mobil pakai mobil sayur deh kalau di Tangerang nih. Pada ngambil-ngambil jalan orang. Nah, ini tanjakannya nih. Bisa. Lumayan tinggi, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bisa. Tuh, rombongannya masih banyak banget. Belasan mobil, belasan motor. Ngumpulnya di mana ini ya? Ada asrama ya, mungkin ya di sini ya. Ada asrama haji, kumpul di sana, atau mereka langsung antar ke bandara? Ya nggak ke bandara kali. Jauh banget bandara dari sini. Walaupun sama-sama Banten, jauh banget. Desa kali, desa, kelurahan gitu. Iya, kumpulnya. kayak apa? Asrama. Ini enggak. Ini baru mau ke asrama. Nanti dari asrama sampai ke bandara itu naik bis. Iya kan dia bilang begitu. Ini pada mau ke asrama. Kamu bilang ini dari asrama. Enggak, pada mau ke asrama, ini nganter. Ternyata udah bener saudara-saudara nih. Titik longsor kemarin sudah dikasih pagar sebelah kanan, dan kita lihat sebelah kiri sudah dikasih batu-batu juga, batu-batu kecil nih untuk supaya nggak longsor lagi. Ini longsoran kemarin nutup jalan. Jadi udah berapa tahun ya? 2024 Desember longsor kemarin. Sekarang 2026, mau 2 tahun, setahun setengah sudah normal lagi. Mantap. Kemarin tuh waktu longsor itu benar nggak bisa dilewatin nih, aksesnya putus. Akhirnya diarahkan ke gang yang tadi, Indomaret Majasari tadi, dan itu butuh waktu 1 jam untuk nembus ke jalan utama ini lagi. Muter-muter, jalannya rusak, lewat kampung-kampung, 1 jam di jalur alternatifnya itu. Nah, orang-orang PA tuh belok ambil jalan. Terus lumayan panjang. Iya. Oke, aman. Tinggal nanti PR pas turun. Pas turunnya tuh, paling PR tuh turunan ya, udah paling ngeri gitu dibanding tanjakan itu. Lebih baik nanjak dibanding turun kalau metik ya. Ya, awannya jelas-jelas nggak kelihatan tuh, udah kabut semua. Tidak apa-apa, kita ambil foto-foto aja, kita makan-makan aja. Walalala, rombongan yang nggak habis-habis. Nanti di depannya ada bekas longsoran yang nggak kelihatan nih, pas tikungan gitu, itu yang ngeri. Tebal saudara-saudara kabutnya, mantap. Jarak pandang mulai terbatas saudara-saudara. Ditambah kendaraan lawan arah pada ngebut-ngebut semua nih, rombongan-rombongan hajinya ngambil jalan kita. Nggak kelihatan. Kalau pada nganain lampu nggak kelihatan itu. Mungkin pada nyala lampunya. Tuh di sebelah kiri jurangnya udah tutup kabut. Baru pertama kali sini ke Citorek kena kabut kayak gini. Setelah 3 kali kesini, nanti yang keempatnya baru kena kabut.
Dan orang-orang sini atau yang lewat nih, buset pada ngambil jalan orang semua. Orang kemana sih? Mana jalanannya nggak kelihatan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Ah, ini kelihatan. Ini kelihatan, saudara-saudara. Harus ngelap visor dulu. Sebelah kanan kabut juga tebel. Sebelah kiri apalagi. Tuh. Oh, Nah ini yang longsor nih, yang nggak kelihatan nih jalannya nih. Oh, udah dibersihin juga, udah diperbaiki juga sih, dikasih pembatas, ada space sedikit. Kemarin tuh malam-malam tuh nggak kelihatan tuh, waktu masih lagi baru-barunya longsor. terus ya. Iya ini tuh rombongan. Sampai kali. Kita sudah sampai di desa terakhir di Citorek Tengah, nama desanya, yang banyak ini nih bangunan-bangunan atau kayak kandang ayam ini nih, lumbung-lumbung padi. Jadi ini adalah desa terakhir di Citorek. Nanti selepas ini ketemu rest areanya, nanti setelah itu udah full hutan semua, daerah Warung Banten, sampai ketemu lagi nanti jalan apa, Cibatok lagi, lupa tuh pokoknya yang udah mulus tuh, yang ke arah Bayah, Cikotok ya. Ketemu lagi di Cikotok, itu baru ketemu desa lagi. Jadi lumayan jauh, nanti selepas ini udah nggak ada desa lagi, ketemu di Cikotok, Bayah, Sawarna. Ini desa terakhir, saudara-saudara. Aduh, jalannya ada yang rusak. Kalau nyampe sini sih cuy, udah dekat nih rest area Citorek ya. Awan nggak dapat, tapi kabutnya kita dapat ini, digantikan dengan kabut. Pandangan cukup terbatas ya, saudara-saudara. Kabutnya masih lumayan tebel. Ini kita pelan-pelan aja kalau mau nyari gang ini, sebelah kanan nih gangnya nih, buat masuk ke jalur yang lama supaya nggak kena tanjakan yang terakhir itu, derajat terakhir ya. Lupa ingat, kalau nggak salah setelah atau sebelum Villa Mumtaz gitu. Tapi kayak bakal, iya udah nggak ada sinyal, tapi kayak bakal lewat situ bakal lebih banyak kabut kayaknya. Soalnya sebelah kanan situ. Dan jalurnya itu, aduh, jalurnya itu sepi. Jalur lama aja udah tinggalin orang lebih milih jalur yang ini nih, yang gede, lebar, jalur baru. Tapi nggak curam, landai dia, aman. Makanya kalau setiap kita habis pulang dari Citorek, tukang parkirnya nyaranin lewat jalur lama aja kalau mau turun, takut bablas. Soalnya turunannya panjang juga kalau dari atas turun ke bawah. Dia nyaranin lewat jalur lama aja, yaitu jalur yang nanti kita mau lewat ini. Kita cari dulu ya, lupa di mana ya. Ini makin banyak tadi yang turun, saudara-saudara, pada pulang dari atas. Kita baru naik dan kita masih mencari gangnya di mana. Lupa ingat karena kemarin baru sekali tuh. Ternyata nembusnya ini, lupa ditandain lagi. Sebelah kanan dia gangnya gang kecil, jadi mungkin agak sedikit belusukan. Tapi misalnya kalau gak ketemu ya udahlah, bablas aja lah. Kita sudah melewati Villa Mumtaz. Mana ya? Oh, depan kali ya? Masih ada lagi. Nih kayak depan jalur lamanya. Ada gang kecil. Ini ya bener. Oke, saudara-saudara.
walaupun agak rusak tapi dia landai. Ini dia ke atas sana masih panjang tuh tanjakannya. Kita takut ngos-ngosan, takut nggak kuat. Ini kita lewat jalur lama, jadi nanti kita tembus dari atas. Seakan-akan kita dari Sawarna datangnya. Kalau dia nanya dari mana Kang? Sawarna. Siangan. Bawa tas. Seakan-akan kita dari Sawarna. Nyaman di sini, cuma kalau malam janganlah lewat sini. Ini udah ada lampu, sempit, dan nggak ada yang lewat. Orang-orang udah pada ninggalin jalur ini karena ya lumayan makan waktu juga lewat sini. Dibanding yang baru tadi kan tinggal naik terus atau udah nyampe, lebih mangkas waktu yang baru. Tapi ya poin plusnya dia landai ini, nggak terlalu nanjak. Nggak ada orang kan? Ada. Bayangin di sini malam-malam. Tapi nggak ada desa. Desanya udah habis. Tadi terakhir itu. Sebelum apa? Sebelum tas tadi tuh yang banyak warung-warung 15.000 Pertalite tuh. Udah segitu harganya di sini. Karena mereka ngambilnya sulit 2 jam, harus kerja singa buat mereka kalau mau belanja bensin. Oh, udah nggak ada pom lagi. Oke. Masih ada kabut nih saudara-saudara. Jadi ini jalur bisa direkomendasi kalian buat yang nggak pede nanjak menuju ke rest area Citorek tuh, karena memang tuh raja terakhir ya, tanjakannya panjang, ya bisa lewat sini. Walaupun ini agak sedikit nikung, tapi masih kuat nih Honda Beat. Pokoknya asal jangan tanjakannya panjang aja itu, langsung ngos-ngosan ini si Beat. Kabutnya masih tebel juga. Wah, ini udah bener-bener gak dapet awan dah. Kita ngopi aja lah, istirahat. Nah, ini nanjak nih saudara-saudara. Oke, terus setidaknya nggak ada kendaraan lain dari lawan arah yang mengganggu manuver kita waktu menanjak kalau di sini. Ini kita doang loh sendiri yang lewat. Nggak ada orang. Aduh. Apa ini, longsor? Oke, pandangan semakin tidak terlihat. Lampu pun juga sama aja, juga bohong, lampu nggak bisa nembus sama sekali. Nah, yang turun pun juga nggak ada yang lewat sih. Ini biasanya diarahinnya ke sini sama si akang-akang parkirnya. Kenapa? Kok nggak ada yang lewat juga ya? Berarti pada lewat atas semua. Ada motor satu. Tuh baru ada rombongan. Nah, ini yang udah turun nih, yang diarahin tukang parkir. Lewat sini aja biar nggak turunnya dalam, tajam. Aduh. Tapi ya rusak begini nih, lobang. Nah, ini mereka yang baru pada turun. Nanti mau nggak mau kita lewat sini lagi. Yang masuk dunia lain, mantap. Oke, terus ini video tidak kita skip biar kalian tahu tembusnya mana nih, atasnya mana kalau kalian mau kesini pertama kali lewat sini. Kita lihat ya, ini ada banyak pohon-pohon apa ini, pinus, bukan pinus ya. Oke, bagus lah, udah sepi di atas sana, udah pada turun, jadi bisa selonjoran di warung-warungnya. Biasanya kalau lagi rame gitu penuh warung itu, nggak bisa selonjoran, pada berebutan selonjoran tidur. Udah pada turun, malah bagus lah, bisa agak sedikit.
pertigaan. Ya kan ini lebih jauh kan jalurnya, belum nyampe-nyampe. Kalau jalur baru tadi mah udah nyampe mungkin ini. Nanjak juga, walaupun nanjak juga, dan akan menjadi PR juga nanti pas turun. Ini nanti di sini nikmatin ini hutan. Enggak kuat. Nah ini saudara saya sampai nih, tuh rest area sebelah kiri. Nah ketemu atasnya di sini. Tuh motor-motor pada ke atas yang peta warna. Nah tuh masjidnya tuh rest areanya, parkirannya. Jadi di sini saudara tembusan jalur lama Citorek. Oh, ada yang nge-camp juga ya. Orang pada pulang, kita datang. Tuh, tembusnya di sini. Nah, mereka pada ke Tawarna. Oke, kita sampai Masjid Tasawan Citorek, saudara-saudara. Belum, baru datang. Masih 15. Naik sekarang. Ada awannya nggak tadi pagi? Ada. Siangan kita. Udah naik kenapa 25 ya? Dulu 15 loh. Ya, sudah naik saudara 5 bulan yang lalu 15. Biarkan saja lah. Nggak tiap hari ini kesini. Oke, kurang lebih sudah sampai di Citorek jam berapa ya? Jam 8.12. Ya hampir 5 jam kita jalan. Oke, kurang lebih seperti itu saudara. Oke saudara, kita sampai di Citorek lagi untuk yang keempat kalinya. Dan sesuai dengan prediksi kita kesiangan sampai sini jam 8 pagi tadi. Dan kondisinya udah panas dan awannya nggak ada tuh. Mantap. Dari 4 kali cuma ketemu awan 1 atau 2 kali kayak kemarin. Apa-apalah, memang ini kita cuma pengen jalan-jalan aja, naik motor. Tujuannya mungkin belakangan, nanti mungkin next kesini lagi, coba lagi mungkin ya. Ya nggak Bu? Iya. Ini si Ibu. Si Ibu pertama kali kesini. Deg-degan juga tadi jalurnya dia, tapi akhirnya kita bisa melewati dengan si Honda Beat tadi saudara-saudara. Lumayan lah buat nanjak, udah oke dikit, walaupun dikit ya.